Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah ta, martang yang nahohom maita. Amin. Bapak, Ibu, keluarga dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengantar kita memasuki minggu Advent pertama dan sekaligus hari ini kita bertemu kembali pada ibadah Minggu Keluarga. Seluruh parhalado gereja kita mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent, Tuhan memberkati kita. Minggu Advent dan Minggu Keluarga ini mengajak kita supaya mengarahkan hati, jiwa dan pikiran kita menyambut kedatangannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Engkau
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolong kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Namun
Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman dan sekaligus masa persiapan menyambut perayaan Natal atau kelahiran Yesus. Lewat minggu-minggu Advent, marilah kita mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Tuhan. Kita dengarkan liturgis Advent. Advent, Maranatha, Tuhan akan datang. Bagaimanakah kedatangannya? Advent pertama, Tuhan akan datang sesuai dengan janjinya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 berkata, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menempati janji yang kujanjikan. Janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda pada waktu itu dan masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Siap sedia, berjaga dan waspada. Kita menanti kedatangannya. Advent kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 3-5 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Siap sedia, berjaga dan waspada, kita menanti kedatangannya. Advent ketiga, bagaimana persiapan kita? Dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 36 dan ayat 40 Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Siap sedia, berjaga dan waspadalah, kita menanti kedatangannya. Advent keempat, bagaimana kita menyambut Dia, Sang Juru Selamat kita? Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1-2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin.
Bernyanyi dari Kidung Jemaat 274. Renungan situasional, sungguh tak terbilang berkat, anugerah dan pernyataan Tuhan kepada keluarga kita. Atas anugerahnya lah kita boleh memasuki bulan Desember yang sekaligus menjadi bulan terakhir tahun 2024. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu begitu cepat berlalu, benarlah seperti yang dikatakan pemazmur, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita menyadari bahwa kita sering lalai, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Para orang tua sering lalai dan lupa akan tugas serta tanggung jawabnya. Tidak bersikap bijaksana dalam memimpin keluarga karena lebih banyak dikuasai oleh zaman. Karena pengaruh zaman dan lingkungan, banyak anak-anak semakin jauh dari nasihat orang tua dan firman Tuhan. Banyak anak yang hilang dan ditelan zaman, tidak peduli kepada masa depannya, kepada orang tua dan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah kami, Bapa, ampuni kami atas kelemahan kami. Ingatkan dan kuatkanlah kami supaya kami mampu menjadi anak yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberi waktu dan kesempatan kepada kita supaya kita bijaksana mempergunakannya. Pada Minggu Advent 1 ini kita diingatkan berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maranatha, Tuhan akan datang. Biarlah setiap keluarga di tengah jemaat ini diberi kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap setia di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi dalam menyambut kedatangannya. Kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Oh
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberi aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu hari ini, yaitu kita ambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu padaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu, kami akan membacakan warta jemaat bagi kita Minggu Advent pertama 1 Desember 2024. Nomor 1, Minggu Advent pertama. Minggu ini kita telah memasuki tahun baru gerejawi sekaligus Minggu Advent pertama. Parhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Nomor 2, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 1 Desember 2024, keluarga John Hernalom Sitorus, Asniar Berliana Boru Nainggolan, jemaat D3 Dago, telah pindah keanggotaan jemaat ke gereja HKBP Martoba Resort Martoba Pematang Siantar. Nomor 3, perayaan Advent dan ibadah Minggu Keluarga. 1. Pada kebaktian pukul 7 WIB hari ini diadakan perayaan Advent dan ibadah Minggu Keluarga dan keluarga duduk berdampingan. Nomor 2, pada ibadah ini kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga. 4. Sinode Godang HKBP. Mulai hari Senin sampai dengan Minggu tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024, bertempat di Seminarium Sipoholon, akan diadakan Sinode Godang pemilihan HKBP, Eporus, Sekjen, Kadep, dan Preses. Untuk mengikuti kegiatan tersebut, gereja kita memberangkatkan Pendeta Albenar Silain, Pendeta Resort, Sintua Kerdina Boru Silalahi, utusan Parhalado Resort, dan Tafarel Siagian, utusan Naposo Distrik. Kita doakan semoga sinode terlaksana dengan baik. 5. Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Open gate pukul 15.00, bertempat di gereja akan diadakan Natal Sekolah Minggu. Diharapkan kepada orang tua anak-anak sekolah minggu agar membawa anak-anaknya menghadiri perayaan Natal tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mati
anak di Raja Daud, Partigor jaga parmona, marsurak maho borusion, Raja Romano poto. Amin haleluya, puji ta sembah Raja nasian surgoi. Amin haleluya, puji ta sembah Raja nasian surgoi. Puji magowarna Raja si parmona. Amin haleluya, puji ta sembah Raja nasian surgoi. Amin haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat dan keluarga yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama dan sekaligus hari ini merupakan Minggu Keluarga yang terakhir di HKBP Bandung di tahun 2024 ini. Semoga melalui Minggu Keluarga yang kita adakan menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat sukacita bagi kita, bagi setiap keluarga di Jemaat HKBP Bandung. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 21 ayat 25 sampai ayat 36. Lukas 21 ayat 25 sampai ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita menerima firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian
firman Tuhan. Mungkin kita masih mengingat peristiwa tsunami Aceh 20 tahun yang lalu, atau tepatnya di tanggal 26 Desember 2004 pada hari Natal yang kedua. Korban yang meninggal dunia karena tsunami itu hanya di Aceh diperkirakan lebih kurang dari 230.000 orang. Belum lagi di daerah-daerah lain selain di Aceh. Setelah peristiwa itu, masyarakat yang tinggal di pinggiran laut atau di tepi pantai selalu waspada, was-was akankah tsunami itu datang kembali. Karena itu banyak masyarakat yang dihantui ketakutan. Ada satu peristiwa setelah tsunami itu terjadi, kebetulan ketika itu kami melayani di perbatasan dekat Aceh dan gereja kita sangat dekat dengan laut atau boleh dikatakan berada di tepi pantai. Ketika suara sirine peringatan dini mengumumkan tsunami akan datang, maka semua orang akan secepatnya sekuat tenaga berlari mencari tempat yang paling tinggi untuk menyelamatkan diri tanpa peduli dengan harta, uang, dan bahkan keluarganya sendiri. Yang penting dirinya sendiri selamat. Itu yang terjadi ketika ada pengumuman peringatan dini tsunami akan datang. Pernah ada cerita dari jemaat kita ketika itu, seorang bapak setelah mendengar sirene peringatan, dia langsung mengambil sepeda motornya atau keretanya, kata orang Batak di Medan, dan langsung menggasnya ke satu tempat yang tinggi. Setelah si bapak itu sampai di tempat yang tinggi, dia sadar ternyata istrinya tinggal di rumah. Namun kemudian ada pengumuman kembali, ternyata tsunami tidak jadi datang. Dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Bapak Ibu sudah pasti bisa menduganya. Alena pasti dang maragahu tapayate amatai. Kita juga mungkin pernah punya pengalaman yang hampir sama seperti itu. Jikalau ada gempa atau jikalau ada suara yang mengatakan ada api, pertanda ada kebakaran, maka kita akan secepatnya menyelamatkan diri. Atau barangkali bisa kita upamakan, jikalau peristiwa seperti itu terjadi saat ini di sini, kita sudah pasti berusaha menyelamatkan diri kita sendiri tanpa peduli kepada yang lain. Yang penting saya, yang penting kita selamat. Alayunang masongon amat tanah kaningate. Bolo masa songoni, soton ditinggal honi natai salak na di gereja hon. Nah, yang pasti menginang semua kita ingin selamat dari mara bahaya atau bencana yang mengancam kehidupan kita. Amanginang menjadi pertanyaan, jikalau seperti itu usaha atau tindakan kita menghadapi bencana supaya nyawa atau hidup kita selamat. Pertanyaannya, bagaimana tindakan atau kesiapan kita dalam menyongsong kedatangan hari Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri selalu was-was atau waspada menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Atau sebaliknya seperti yang dikatakan Yesus dalam khotbah ini, kita lalap di perlalapan, sarap dengan
pesta pora dan hanya memikirkan dan mencari perkara-perkara duniawi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu Advent yang pertama ini, Yesus mengingatkan kita hari Tuhan atau akhir dunia ini akan segera datang. Itu kepastian bagi kita. Yesus berkata hari ini kepada kita, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu kepastian bagi kita. Dunia ini, hari Tuhan akan segera datang. Karena itu, yang pertama sekali yang diingatkan kepada kita lewat khotbah ini, apakah kita percaya akan hal itu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan? Porsea dohoa manginang, naikon hatot nama roh arini Tuhani, naikon hatot nama marujung portibion. Apakah kita percaya tentang itu? Apakah kita mengimani itu? Apa yang menjadi jawaban kita manginang? Porsea dohamuna, naksudi mangalusi. Apakah kita percaya benar seperti yang dikatakan firman Tuhan, hari Tuhan, akhir dunia ini akan segera datang? Percaya? Percaya? Iya, karena kalau kita tidak percaya, tidak ada gunanya saya mengkhotbahkan khotbah ini. Karena itu hal yang pertama kita harus mengimani, kita harus pegang teguh bahwa hari Tuhan sudah dekat, bahwa akhir zaman akan datang dengan segera. Kita percaya, kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Yang tidak kita tahu kapan waktunya akan berakhir. Karena itu tugas kita bukan mencari tahu dan menghitung-hitung kapan akhir zaman akan terjadi. Tugas kita juga bukan seperti pertanyaan murid-murid Adiga Masai, kapan itu akan terjadi? Yesus berkata, tugasmu adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dan menyambut akhir dunia ini. Itu yang kita nyanyikan tadi. Ikorade, sairade ale tondiku, tagampan jowonai. Saya tulangitan manomu, ho di Yesus Tuhami. Maranatha, Roma ho o Tuhan, amin. Saya tibu maro. Jadi tugas kita bukan menghitung hari-harinya, tetapi tugas kita waspada dan mempersiapkan diri. Tuhan tidak memberitahukan kepada kita kapan harinya. Tetapi dalam khotbah ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita tanda-tanda akhir zaman. Mari kita baca sekali lagi Manginang ayat 25. Lukas 21 ayat 25. Apa tanda-tanda kedatangan akhir zaman atau akhir dunia ini? Kita baca sekali lagi Manginang, kita bersama-sama membacanya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Itu sudah terjadi. Tsunami yang saya ceritakan tadi adalah peristiwa atau bencana yang sangat mengerikan. Saat ini cuaca tidak bisa lagi kita prediksi. Yang seharusnya musim hujan bisa saja terjadi menjadi musim kemarau. Yang seharusnya musim kemarau yang kita prediksi, tetapi bisa terjadi musim hujan. Bahkan banjir di minggu-minggu terakhir ini terjadi di mana-mana. Di kampung kita di Medan menewaskan 31 orang. Lain lagi longsor terjadi di mana-mana yang menelan banyak korban.
Di ayat 26 dikatakan tadi, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Bukankah di antara kita banyak sekarang yang dihantui perilaku seperti itu? Kita dihantui ketakutan karena apa? Karena banyak manusia di zaman kita sekarang ini perilakunya sangat mengkhawatirkan. Manusia seolah-olah berlomba melakukan kejahatan. Kita dengarkan berita kemarin, ada seorang anak membunuh ayah dan neneknya di Cilandak. Berita lain juga kita dengarkan, narkoba, begal terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, sehingga kita takut untuk keluar melakukan aktivitas kita. Khotbah pada minggu yang lalu, Yesus mengatakan salah satu tanda-tanda akhir zaman diantaranya ialah kasih semakin dingin. Meskipun hampir setiap minggu kita mendengarkan khotbah tentang kasih, tetapi realitasnya keegoisan itu yang merajalela, dan itu kita biarkan menggorogoti kehidupan kita. Sehingga banyak keluarga yang kandas di tengah jalan. Sehingga banyak keluarga suami istri mengatakan kita cerai. Ada suami istri tidak tahan menghadapi pergumulan tantangan hidup, sehingga dengan cepatnya dia mengatakan kita sudahi keluarga ini. Bukankah itu menjadi tanda-tanda zaman? Yesus mengatakan bahwa seluruh dunia ini dan segala keindahannya akan berakhir. Ketika kedatangannya, Yesus juga mengatakan akan ada hari penghakiman, dan hari penghakiman itu digambarkan kepada kita sangat dahsyat. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan disitulah Yesus anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Khotbah minggu lalu juga mengatakan disitulah terdapat ratapan dan kertakan gigi, anggu-hangguk dohot na patungoripon. Orang jahat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak mau bertobat akan dilemparkan ke dalam api, dan orang-orang yang setia akan bersama-sama Yesus di Yerusalem yang baru. Pertanyaannya menginang, akankah kita setia sampai akhir? Apakah kita akan tetap mampu bertahan dalam iman hingga hari Tuhan datang, hingga akhir hidup kita? Kita sudah diingatkan sebelumnya agar kita jangan terkejut dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan topik minggu kita hari ini menghadapi semuanya itu, berjaga-jaga dan berdoalah. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yang pertama, Yesus membuat perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Mengapa pohon ara? Sebab pohon ara adalah satu jenis pohon yang mampu bertahan menghadapi musim kemarau atau musim panas. Demikian juga hendaknya setiap orang percaya mampu bertahan dalam imannya ketika menghadapi berbagai macam pergumulan, kepahitan hidup, dan berbagai tantangan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga mengatakan berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Ada banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berdoa. Salah satunya dalam Roma 12 ayat 12, firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, jugulma martangiang.
Amanginang saya katakan tadi, menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dengan kekuatan, kemampuan, dengan harta jabatan yang kita miliki, kita tidak akan mampu, kita akan jatuh. Tetapi dengan kekuatan doa, kita akan dimampukan menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menghadapi tantangan, pergumulan dan akhir zaman, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita hari ini, jangan hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Jamotma, jagalah dirimu supaya jangan hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Unang lalap dibain kenikmatan ni portibion. Gobaran na nido na manginang diturpukon par minum dohot par mabuhon, dohot panarihono dingoluhon, bukan hanya berarti mabuk seperti seorang bapak atau laki-laki minum minuman keras, tetapi kemabukan yang dimaksud di sini hanya mencari, mengumpulkan harta atau kenikmatan duniawi. Ada satu kor punganama mengatakan, unang lalap di harta portibion, sobinoto marujung goluon. Jadi sekali lagi kita diingatkan, kita memang membutuhkan kebutuhan harta duniawi hamoraon na sangapon nagawion, tetapi jangan biarkan waktumu, hidupmu hanya mencari, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena ketika hari Tuhan tiba, semuanya kemegahan duniawi yang kita dapatkan itu akan tertinggal. Yang keempat, dalam menyambut kedatangan Tuhan, mari kita isi hari dan kesempatan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amanginangi koningotot tado, terbatas dotikim mangulahon nadenggan. Terbatas do kesempatanmu laho mabanauli dingoluon. Hanya semasa hiduplah kita bisa melakukan kebaikan. Kalau sudah habis waktunya, kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi menabur. Karena itulah lagu rohani mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Karena itu jangan tunda hingga hari esok. Karena belum tentu ada kesempatan bagimu di hari esok. Perbuatlah kebaikan, jangan menunda apalagi mengabaikannya. Di Galatia 6 ayat 10 firman Tuhan mengatakan selagi ada kesempatan. Atau dalam Yohanes 9 ayat 4 Yesus mengatakan selagi hari masih siang. Belajarlah untuk mengisi hari-harimu, kesempatan yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu, melakukan kebaikan, supaya itu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter hidup kita yang membedakan kita dari orang-orang lain yang tidak mengenal Yesus Kristus. Martin Luther, sang tokoh reformasi, pernah mengatakan, meskipun saya tahu besok saya akan mati, saya akan tetap menanam apel. Meskipun saya tahu besok saya akan mati, meskipun saya tahu besok dunia ini akan berakhir, tetapi saya akan tetap melakukan kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, kita tidak akan pernah rugi melakukan kebaikan. Suatu saat kita akan menerima balasan kebaikan yang kita lakukan, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Karena firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Namang gotil dohita muse.
waktu menabur terbatas dan akan habis, tetapi ingat, waktu untuk menuai tidak akan habis, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Karena itu, ketika hari ini Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagimu, pakai dan gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, Manginang, hidup dan waktumu sangat singkat. Ketika kita sudah memasuki hari ini, Minggu Advent yang pertama, Manginang, dalam pikiran kita mengatakan, sakido mata do HP sude. Kami hari ini sudah 1 tahun melayani di gereja HKI Bandung. Satu kenai pidana mate. Sakido mata do sude. Kita sudah sampai di Minggu Advent yang pertama ini, dan 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024, memasuki satu kalender yang baru. Sakido mata do sude. Ada banyak firman Tuhan, ayat Alkitab yang menggambarkan kepada kita betapa singkatnya hidupmu, betapa singkatnya waktu kesempatan yang kita miliki. Dalam Yakobus 4 ayat 14, firman Tuhan berkata, hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Atau dalam renungan situasional tadi, hidup kita seperti bayang-bayang, sesaat kelihatan tetapi tiba-tiba dia lenyap. Atau dalam 1 Petrus 1 ayat 24, firman Tuhan berkata, hidupmu seperti rumput dan bunga-bunga. Di pagi hari dia mekar dan indah, tetapi pada sore hari dia layu, kering, dan akan gugur. Karena itu, ketika kita selalu sadar dan mengingat waktuku, hidupku sangat singkat, hari ini kita diingatkan, jadilah orang yang beriman dan jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang beriman dan jadi orang yang bijak. Hidup kita ada limitnya dan batasnya. Dalam Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jalani hidupmu bersama Tuhan Yesus dan setialah sampai akhir. Dalam Matius 24 ayat 13, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Semua tanda-tanda akhir zaman itu akan terjadi. Kerakusan manusia akan semakin merajalela. Keegoisan juga akan semakin menguasai kehidupan manusia. Kasih akan semakin jauh dan semakin dingin dalam kehidupan kita. Tetapi bertahanlah dalam imanmu, tetap sikapi kehidupanmu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini dengan hikmat dari Tuhan. Karena dalam Wahyu 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Magirama auro tio manadiho unang adong nama buat tu palmi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah sampai ke Minggu Advent yang pertama di bulan Desember 2024 ini. Kami sadar Tuhan dan kami sudah menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Betapa singkatnya hari waktu kesempatan hidup kami. Karena itu pada Minggu Advent yang pertama ini, Tuhan telah mengingatkan kami
hari Tuhan, akhir zaman akan segera datang. Kami berjaga-jaga dan selalu berdoa. Ingatkan kami Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, yang selalu setia, menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap sadar dan mengetahui tentang hari Tuhan yang akan segera datang. Kami betul-betul waspada, was-was dan mempersiapkan diri kami, seperti 5 orang perempuan yang bijaksana. Seperti itulah kiranya setiap jemaat-Mu selalu bijaksana menjalani kehidupan ini, setia kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga ketika hari Tuhan datang, kami akan bersuka cita memasuki Yerusalem yang baru, bersorak-sorak bersama-sama dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memenangkan dan memampukan seluruh jemaat-Mu ini. Kami tinggal di dunia ini, kami membutuhkan kebutuhan harta, kenikmatan duniawi, tetapi jangan biarkan mata rohani kami, mata iman kami hanya tertuju kepada dunia ini, tetapi biarlah kami selalu tertuju kepada harta kekal di sorga di dalam Yesus Kristus. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, dan bahkan juga dalam setiap kehidupan keluarga kami. Ajar kami Tuhan, bimbing setiap keluarga di tengah-tengah jemaat HKBP Bandung ini, supaya tetap berdoa melipat tangannya, membimbing seluruh anggota keluarganya untuk tetap taat beribadah, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Apapun kebutuhan hidup keluarga kami, bahkan juga anak-anak kami, Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati anak-anak jemaat-Mu, supaya menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa buat jemaat yang tidak dapat beribadah satu hari ini, secara khusus bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang saat ini menghadapi pergumulan duka cita. Tuhan juga yang selalu menghibur, menguatkan mereka, memberikan kesembuhan. Ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di atas segala tantangan pergumulan kehidupan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu boleh tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa ada banyak berkat sukacita yang kami terima 1 minggu ini dari tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus Tuhan, bagi jemaat dan keluarga yang berulang tahun, Tuhan kiranya memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, memberikan hikmat, supaya setiap jemaat dan keluarga yang berulang tahun tersebut dapat menghitung hari-hari kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka boleh mempergunakannya sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, untuk segala rencana program gereja-Mu ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Secara khusus kami berdoa buat acara-acara Natal yang sudah direncanakan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap panitia, supaya dapat melaksanakan kegiatan Natal tersebut dengan baik, sehingga berjalan menjadi sukacita berkat bagi jemaat-Mu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Sinode Godang HKBP yang akan diadakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, di mana Sinode Godang akan memilih pimpinan gereja-Mu yang baru. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang memilih pimpinan HKBP, seorang pimpinan yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan para jemaat, sehingga HKBP menjadi gereja yang terberkati. HKBP boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini, bertambah bilangan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena pelayanan gereja HKBP. Karena itu, sukacita, damai sejahtera Tuhan kiranya selalu hadir dalam sinode yang akan dilangsungkan HKBP di tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan pada 1 minggu ini, hingga pada minggu yang akan datang boleh kami kembali lagi ke gereja-Mu ini memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang kedua serta persembahan bulanan keluarga. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Molo panjoni Tuhan molo salputik iyon, molo bicar bitang sipaiasi. Jala sahat matugi jang akan atinobusi, doho tau dibantu hatalau tusi. Molo jowon dituata, akago ardi pustaha, di bana sini rohana. Halus aku Tuhaku audiso, di bani owale dongan ringgas bimahitaon, para raton harajan na itoto. Ay dungsal putik iyon na masuk betu surgoi, doho tau dibantu hatalau tusi. Bolo jowon itu hata, akago ardi pustaha, di bana sini rohana. Halus aku Tuhaku audiso. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra.
Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita nyanyikan ayat ketiga, kita bangkit berdiri. Molo bicar bitang sipaiasi, jala sahabat tukijang akan atino busi, doho tau dibantu hatalau tusi. Molo jo wonde tuhata akago ardi pustaha, di bana sini rohana, alusaku Tuhanku alisa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, awak juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru hari ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan sampai ke bulan, dan juga sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh dunia ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai kehidupan yang kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu,
supaya mereka juga dapat memuliakan namamu. Lindungi dan kuduskanlah jemaatmu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, Horas Madita Saluna.